Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel gua, di channel Generasi Pelestari Satwa. Oke, jadi sini gua mau membahas tentang ular yang berwarna hijau yang ada di Indonesia. Oke, jadi gua mau masang mic gua dulu. Oke, jadi gua akan membahas jenis-jenis ular yang berbisa dan tak berbisa, yaitu terutama di daerah Indonesia, di wilayah Asia, teman-teman. Oke, sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, jadi kita mulai dari ular yang pertama. Let's go. Oke, jadi ular yang pertama adalah ular pucuk atau ular Ahaetulla prasina. Ular ini disebut ular pucuk karena mereka mempunyai kepala yang seperti pucuk daun, teman-teman. Itu gambarnya kalian sudah lihat seperti ini, dan jenis ular ini tuh mereka bisa dibilang berbisa dan juga tidak berbisa, tapi lebih tepatnya berbisa rendah, teman-teman, karena mereka berbisa rendah. Kalau kalian kena gigit sama ular pucuk atau ular Ahaetulla prasina, kalian tidak langsung sakit atau tidak meninggal. Kalian hanya mengalami rasa sedikit gatal di area gigitan tersebut. Oke, dan ularnya seperti ini. Kalau kalian melihat tentang mereka itu di sini. Ini ular Ahaetulla prasina. Oke, dan mereka itu unik. Dia mempunyai jenis kelamin, jadi dia mempunyai kelamin jantan sama betina. Nah, yang jantan itu lebih kecil, tapi yang betina lebih besar. Unik sekali. Dan mereka juga lumayan banyak populasinya dan dapat dijumpai di pegunungan. Oke, mereka hanya kalau kalian menemukan mereka, dia tidak langsung menggigit kalau kalian tidak mengganggu. Jadi misalnya kalian melihat ular Ahaetulla prasina, sebaiknya kalian jauhi daripada kalian pegang. Barangkali itu bukan ular Ahaetulla prasina. Oke, lanjut di ular yang kedua, skuy. Nah, yang kedua ada ular Trimeresurus albolabris, atau bisa dibilang ular hijau ekor merah. Nah, ini ular juga banyak banget nih di kalangan masyarakat yang selalu namanya mereka itu diubah-ubah. Jadi di beberapa daerah ada ular kan itu ular hijau ekor merah. Nah, ular ini memiliki nama ilmiah Trimeresurus albolabris, atau biasa gua sering bilang ular albo atau ular hijau ekor merah. Mereka di beberapa daerah dibilang ular bajing. Nah, sedangkan ular bajing itu bisa jadi ular Gonyosoma oxypalum, yaitu ularnya seperti ini. Gonyosoma oxypalum, jadi seperti ini ya ularnya. Nah, kalau di daerah gua ular Trimeresurus albolabris itu dibilangnya ular hijau ekor merah itu. Nah, tapi kalau ular bajing atau ular Gonyosoma itu kan ular hijau ekor abu-abu. Jadi seperti ini nih. Ular hijau kan banyak ya, terutama ya mereka dua ini, yaitu ular Trimeresurus albolabris sama Gonyosoma oxypalum. Nah, jenisnya lumayan banyak. Itu kalau ular Trimeresurus albolabris itu dia nggak hanya satu, banyak. Ada Trimeresurus albolabris, Trimeresurus bunisius. Nah, saya hanya mengenal dua ini saja, ular ini, karena gua masih belum belajar tentang ular Trimeresurus albolabris dan juga ular Trimeresurus bunisius lebih dalam. Intinya mereka itu seperti saudara, tapi bedanya kalau Trimeresurus albolabris itu tinggal di pepohonan, di batang-batang pohon,
Tapi kalau Trimeresurus bunisius bisa jadi di batang pohon yang berwarna coklat, atau juga bisa jadi di goa-goa di bebatuan. Biasanya itu ada, biasanya, tapi nggak tahu juga karena gue belum menelusuri. Dan ular Gonyosoma oxypalum itu ular hijau ekor abu-abu atau ekor silver. Dia ekornya nggak semestinya abu-abu, bisa jadi agak silver kecoklatan gitu. Dan juga mereka mempunyai dua warna, yaitu ada yang berwarna hijau, ada juga yang berwarna abu-abu. Dan mereka termasuk golongan ular yang netral alias tidak berbisa. Tapi kalau gigitan lumayan sakit, karena gue pernah ya. Oke, ular itu juga lumayan bisa kalian jinakin. Oke, walaupun insting mereka itu masih insting liar, tapi tetap juga mereka bisa agresif kalau kalian ganggu atau kalian provokasi. Lanjut ke ular yang terakhir, skuy. Oke, yang terakhir ada ular sanca hijau atau bisa disebut Morelia viridis. Nah, ular ini juga banyak nih, warnanya juga bagus, dan ular ini termasuk ular sanca hijau. Nah, itu gambarnya seperti ini. Mereka juga sama, mereka hanya melilit, tidak berbisa. Mereka termasuk golongan ular yang tidak berbisa. Dan juga ini juga digemari para pecinta-pecinta satwa reptil. Nah, pasti beberapa nih ya, ada yang punya ular seperti ini. Nah, ular ini juga memang harganya mahal. Selain mahal, kalau kalian memelihara ular ini juga bisa menjadi resiko, tapi itu resiko kecil. Nah, resikonya apa saja kalau memelihara ular sanca? Ini ular sanca bebas ya. Ular sanca kita sebenarnya memang lagi membahas ular sanca hijau, tapi ini gue mau membahas resiko memelihara ular sanca atau ular piton. Oke. Nah, resiko kalian namanya apa? Memelihara ular sanca atau ular piton. Resiko yang pertama itu kalau si ular piton atau ular sancanya kalian pelihara, yang kalian pelihara itu sudah besar atau sudah mencapai batas maksimal, itu kan ada tuh yang gede, yang nyampe gede banget. Nah, ada yang gede banget. Nah, itu bisa jadi kalau mereka telat kalian kasih makan, bisa jadi kalian yang akan menjadi santapannya. Nah, resiko yang pertama kalau kalian kena gigit nih, yang masih ukuran normal, jadi mereka itu gede tapi nggak terlalu gede, mereka itu kecil tapi juga tidak terlalu kecil, alias ukuran sedang. Nah, itu resikonya yang pertama kalau kalian kena gigit. Kalian kena gigit, dia tidak beracun, tapi gigitannya yang membuat kulit kalian bisa robek. Karena apa? Yang pertama nih, mereka itu mempunyai gigi yang sangat banyak, dan dia itu mempunyai taringnya juga itu rata. Itu bisa jadi ada yang gede, dan juga sampai ke belakang itu tambah kecil banget, dan itu sangat menyakitkan. Apalagi kalau kalian kena gigit, mereka nggak mau lepas, semakin ngencengin gigitannya, kalian semakin tarik semakin kenceng, hingga pada saat kalian tarik, kulit kalian robek, dan bisa jadi akan luka parah, luka terbuka, dan itu bisa menjadikan kalian kekurangan darah karena darahnya akan keluar banyak. Nah, resiko yang kedua adalah lilitan mereka. Mereka juga bisa mempunyai ukuran yang gede, tapi nggak terlalu gede banget lah. Paling gede sampai berapa meter, 5 meter, 4 meteran. Itu udah gede banget. Kalian bisa jadi dililit. Apalagi kalau kalian main ke alam liar, ke alam sana, ke hutan. Kalian main nih, kalian jalan-jalan ke sana, tiba-tiba ada ular piton. Kalian nggak sengaja nginjak ekornya, kalian nggak kena gigit, tapi bisa jadi kalian kena lilit. Nah, lilitannya itu bisa sangat berat sekali, dan lilitannya bisa menghancurkan, bisa mematahkan tubuh orang dewasa. Dan ini pernah dilakukan eksperimen seberapa kuat lilitannya. Itu sudah pernah dilakukan oleh Apanji Petualang, pernah melakukan tes lilitannya. Dan juga selain itu juga ada dari channel Sahabat Alam, mereka
bereksperimen seperti apa rasanya dililit ular piton. Walaupun ular piton yang dililitkan itu tidak terlalu gede, tidak terlalu besar. Nah, itu pun katanya mereka itu sangat sulit bernafas karena lilitannya itu sangat kuat, sangat mencekam. Jadi kepala kalian atau badan kalian bisa hancur, bisa patah gara-gara si ular piton, tergantung jenis ukuran. Oke, udah sih, cuma segini aja. Terima kasih yang telah menonton video gua dari awal sampai akhir. Semoga kalian yang tahu jenis-jenis ular bisa terselamatkan. Dan walaupun konten gua tidak jelas, tapi insya Allah lumayan untuk menjadikan ilmu, sedikit ilmu. Ya, semoga kalian bisa menjadi orang-orang sukses dan bisa berwirausaha, bisa berusaha ya, atau kalian bisa mempunyai toko reptil mungkin. Amin, semoga. Nah, tergantung jenis ya, jenis hobi kalian suka hobi apa. Oke. Dan terima kasih yang telah menonton video gue dari awal sampai akhir. Semoga kalian tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari Indonesia. Skuy.